Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Mushola Abdan Syakura Rumah Citra Indah yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, manusia yang paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan. Semoga kita semua yang istiqomah duduk di majelis ilmu ini kelak di hari kiamat oleh beliau diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ujma dari beliau, serta oleh Allah kita semuanya, keluarga kita dan saudara-saudara kita oleh Allah diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita, merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-215. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak dan cucu kita. Semoga mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam maghfirahnya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman dari taman-taman surga. Betil kadiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rasulullah, ya
wa ala alihi wasahbihi. Saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Mushollah dan Sakura, rahimakumullah wa adakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rojab. Oleh karena kurang lebih sekitar 4 hari lagi kita umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulannya Allah, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan dari 4 bulan yang disebut bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah ayat 36, Allah telah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu 12 bulan. Ini merupakan ketetapan Allah dari semenjak Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang termasuk bulan haram yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dari mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terseling atau terselang 5 bulan yaitu bulan Rajab, merupakan bulan yang ke-6. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dipercaya, masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang fana, yang bersifat temporer, yang bersifat sementara. Kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 26 di bulan Jum'akhir atau bulan Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 di bulan Januari tahun 2022 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 4 hari lagi, malam ini, malam Sabtu, malam Ahad, malam Selasa, malam Rabu sudah masuk malam tanggal 1 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Bulan Rajab, bulannya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang apabila seorang hamba Allah melakukan kebaikan, satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan Rajab ini, di bulannya Allah ini, maka Allah lipat gandakan pahala baginya menjadi 70 kali lipat ganda. Kalau di bulan-bulan yang lainnya, satu kebaikan yang kita lakukan oleh Allah dibalas 10 kebaikan. Tapi ketika kebaikan itu kita lakukan di bulan Rajab, maka dibalas menjadi 70 kali lipat ganda. Dan apabila kebaikan itu dilakukan di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah SAW, maka dibalas menjadi 700 kali lipat ganda. Dan apabila kebaikan itu kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu bulannya umat Nabi Muhammad SAW, maka oleh Allah akan dibalas menjadi 1000 kali lipat ganda. Maka selama 3 bulan berturut-turut, dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga untuk meningkatkan prestasi ibadah kita, untuk meningkatkan prestasi amal soleh kita, amal kebaikan kita, beribadah kepada Allah. Karena di bulan ini pahala kebaikan dilipat gandakan, berbeda dengan pahala-pahala ibadah di bulan yang lainnya. Bahkan diterangkan oleh para ulama bahwa anna rajaba li tathhiril badan minal junub wa sya'bana li tathhiril qalbi minal uyub wa ramadana li tathhiril ruh. Bahwasanya bulan Rajab ini adalah merupakan sarana
Bulan di mana kita oleh Allah diperintahkan untuk membersihkan seluruh anggota badan zahir kita dari berbagai macam perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dengan anggota badan kita, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti oleh kedua mata kita, oleh kedua telinga kita, lisan kita, kedua tangan kita, perut kita, alat kelamin kita, kedua kaki kita. Maka hendaknya dibersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan anggota badan kita di bulan Rajab ini. Kemudian masuk bulan Sya'ban, litathhiril qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban adalah untuk membersihkan, mensucikan, menjernihkan hati dari berbagai macam aib, dari berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, di mana penyakit-penyakit tersebut apabila tidak dibersihkan maka dapat menyebabkan amal ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan kita secara syariat akan menjadi sia-sia. Kemudian apabila kita masuk bulan Ramadan, bulan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka bulan Ramadan ini litathhirir ruh, untuk mensucikan jiwa kita, ruh kita. Ketika seorang hamba Allah selama 3 bulan berturut-turut dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia berusaha membersihkan zahir batinnya, bahkan jiwanya, maka akan datanglah hari kemenangan bagi hamba Allah tersebut yang disebut Idul Fitri, kembali suci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembahasan tentang sholat sunnah Rajab. Selama kita hidup di bulan Rajab, bulannya Allah, kita disunahkan, dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah Rajab selama 1 bulan di bulan Rajab sebanyak 4 kali. 4 kali itu rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah Rajab kita kerjakan di malam pertama bulan Rajab sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Jadi mengerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, sholatul lail masna masna. Sholat sunnah yang dikerjakan malam hari itu harus 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang kedua, sholat sunnah Rajab kita kerjakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab sebanyak 12 rakaat dengan 6 kali salam. Yang ketiga, sholat sunnah Rajab kita kerjakan pada malam tanggal 15 di bulan Rajab sebanyak 10 rakaat dengan 5 kali salam. Dan yang terakhir, yang keempat, sholat sunnah Rajab kita kerjakan di malam terakhir di bulan Rajab. Kalau umpama bulan Rajab itu umurnya 29 hari, berarti di malam tanggal 29. Kalau umpama bulan Rajab tersebut umurnya cukup 30 hari, berarti kita mengerjakannya di malam tanggal 30. Nah, jadi jumlah seluruh rakaat sholat sunnah Rajab itu sebanyak 42 rakaat dibagi 4 waktu, yaitu malam tanggal 1 Rajab 10 rakaat, malam Jumat pertama di bulan Rajab 12 rakaat, malam tanggal 15 Rajab 10 rakaat, malam terakhir di bulan Rajab 10 rakaat. Maka jumlah seluruh sholat sunnah Rajab sebanyak 42 rakaat. Adapun surah
yang dianjurkan, yang disunahkan kita baca setelah kita membaca Fatihah pada setiap rakaat di dalam sholat sunnah rojab, yaitu sebagai berikut. Untuk malam tanggal 1 Rajab, selesai membaca Fatihah, kita dianjurkan membaca surah Al-Kafirun 3 kali pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, sebanyak 10 rakaat. Surahnya itu juga. Bisa dipahami ya? Al-Kafirun 3 kali salasa marrat dan Al-Ikhlas 3 kali salasa marrat. Itu untuk sholat sunnah rojab di malam tanggal 1 bulan Rajab. Sedangkan untuk sholat sunnah rojab di malam Jumat pertama di bulan Rajab yang sebanyak 12 rakaat, surah yang dibacanya setiap selesai membaca Fatihah yaitu surah Al-Qadar 3 kali, surah Al-Ikhlas 12 kali pada rakaat kedua. Jadi surah Al-Qadar 3 kali pada rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 12 kali pada rakaat kedua, sebanyak 12 rakaat. Dan untuk sholat sunnah rojab pada malam tanggal 15 rojab, surah yang dibacanya sama seperti pada malam tanggal 1 rojab, yaitu Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Demikian pula untuk sholat sunnah rojab pada malam terakhir di bulan Rajab, surah yang dibacanya sama, yaitu Al-Kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Adapun niat sholat sunnah rojab yaitu usolli sunnatan li syahri rojab rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li syahri rojab rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun doa dan zikir yang harus kita baca manakala kita selesai mengerjakan sholat sunat rojab untuk malam tanggal 1 rojab, zikir doa yang kita baca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini untuk malam tanggal 1 Rajab. Itu yang dibaca. Kalau sholat yang 10 rakaatnya sudah selesai, minimal dibaca 1 kali, maksimal terserah Anda. Selagi Anda masih mau, baca terus. Nggak apa-apa, baca terus sampai mati juga nggak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam Jumat pertama di bulan Rajab yaitu dibaca dalam posisi duduk iftiros atau duduk tahiyat awal. Yang dibaca adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 70 kali. Jadi posisi setelah selesai kita melaksanakan sholat sunnah rajab 12 rakaat, kita duduknya begini menghadap kiblat. Ini kiros namanya. Kalau ini tawaruk. Kalau begini namanya tarobu. Kalau begini namanya tempurem.
Jadi yang itu deh. Bulan Desember tak kenal mah. Tapi viral. Nah, apabila kita sudah selesai melaksanakan sholat sunat rojab pada malam Jumat pertama di bulan Rajab sebanyak 12 rakaat. Tiap-tiap rakaat setelah Fatihah baca Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 12 kali. Langsung kita posisi duduk iftiros. Dalam keadaan duduk iftiros kita baca sholawat 70 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 70 kali. Apabila sudah selesai 70 kali, kita langsung sujud. Langsung sujud, di dalam sujud kita baca tasbih. Enggak apa-apa, enggak ngucapin Allahu Akbar juga enggak apa-apa, langsung sujud aja. Baca di dalam sujud, baca tasbih 70 kali. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Sampai 70 kali. Duduk iftiras lagi. Nah, baru kita baca istighfar. Istighfar yang dibaca 70 kali juga. Istighfarnya begini, Rabbighfir warham wa tajawwaz fa innaka ta'lamu. Fa innaka ta'lamu. Fa innaka ta'lamu. Rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lamu fa innaka antal azizul a'zam. Rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lamu fa innaka antal azizul a'zam. Rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lamu fa innaka antal azizul a'zam 70. Sujud lagi. Baca lagi tasbih yang tadi 70 kali. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh 70 kali. Jangan dulu bangun dari sujud. Setelah kita selesai baca tasbih tersebut di dalam sujud sebanyak 7 kali, baru kita minta sama Allah. Pertama, memohon diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, meminta apa saja kepada Allah sesuai dengan keinginan kita untuk kebaikan agama kita, dunia kita, akhirat kita. Kira-kira paham gak nih? Ini dikerjakan pada malam. Malam Jumat. Nggak usah ragu-ragu atuh. Dikerjakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Seperti itu. Ini dikerjakan seperti ini oleh para wali. Bapak-bapak belum pernah ya? Kali kelas itu sudah. Tapi luar biasa bapak-bapak. Kalau belum pernah udah jadi wali, saya murid. Kata yang kali kelas 12 kali. Iya pakai jari aja. Gampang. Gerakan di sini Ustaz. Ini gerakan kecil nggak batal. Kecil ya. Satu kali beres tekan, 2 kali tekan. Kayaknya terseling berhenti dulu. Kan ada 4 ayat. 4 ayat, baca lagi 4 ayat kan berhenti dulu. Tekan lagi terus. Ini 10, tinggal nambah 2 udah. Nanti sujud juga baca tas begitu, pakai jari aja. 7 putaran berarti 70. Ini kan 10 nih. Asal satu Subhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wa tekan satu. Yang agak ini yang 4 agak dianggangin. Tekan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 7 putaran 70. Enggak usah nyuruh istri, Neng tolong diikut, dihitungin Neng. Aduh. Mana sempat, aku mau nyuci piring. Enggak usah ngerepotin orang lain, ibadah sendiri kok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir dan doa yang kita baca
setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah Rajab di malam tanggal 15 Rajab, yaitu zikir yang kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ilahan wahidan somadan fardan witron, lam yattakhid sahibatan wala walada. Kita baca minimal 1 kali. Kalau masih pengen lanjut sampai kita ketiduran. Begitu tidur mimpi ketemu Rasulullah, luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nyari dunia aja, kita banting tulang peras keringat mati-matian. Enggak ingat capek, enggak ingat malam. Mati beneran. Ini kita nyari akhirat, ini kesenangan untuk di akhirat ini. Masa enggak mati-matian? Ya udah, kalau enggak mati-matian, mati beneran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam tanggal 15 Rajab. Kemudian zikir dan doa yang kita baca apabila kita sudah selesai melaksanakan sholat sunnah Rajab di malam terakhir ya, di bulan Rajab, yang sebanyak 10 rakaat, yang tiap rakaat setelah Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Nah, zikirnya yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Minimal 1 udah beres tentang kaifiat tata cara tentang melaksanakan sholat sunnah di bulan Rajab. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu barangkali. Kalau nggak ada berarti paham semua ya. Bingung. Bacaannya ini. Bacaannya. Oh, enggak apa. Bacaannya gampang. Makanya direkam. Ntar kan nanti itu masuk YouTube. Iya. Ntar kita sebar ke grup sholat ada nakuro. Iya, nanti yang sholatnya bukan kitanya, HP yang sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ini tambahan aja, materi tambahan. Materi tambahan. Jadi, selama kita hidup di bulan Rajab, bulannya Allah, kita harus berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Karena satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi kita bikin beda bulan Rajab dengan bulan-bulan sebelumnya. Jangan istilah kata sikabayan atung-atung ae. Jadi nggak ada perbaikan. Sebab kata Nabi, kalau ibadah kita bulan Rajab nanti lebih baik daripada bulan sebelumnya, itu tandanya kita orang beruntung. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumu khairum min amsih fahuwa rabi." Barang siapa yang keadaan prestasi ibadahnya hari ini, bulan ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, daripada bulan yang lalu, daripada tahun yang lalu, fahuwa rabi, maka dia orang beruntung. Kenapa beruntung? Karena ada
ibarat dagang, kemarin dagang cuma satu macam, dagang penitih doang. Sekarang alhamdulillah bertambah dagangannya, dagang tubuh kuburan, batu nisan. Besoknya tambah lagi, akhirnya jadi grosir besar, beruntung kan? Itu dunia beruntung, akhiratnya beruntung enggak? Sebab kita hidup bukan hanya di dunia, cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap dan ataupun belum siap bekalnya, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7, puyeng. Kita pasti mati. Kullu nafsin ja'iqatul maut summa ilaina turja'un. Demikian kata Allah dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kata Allah kalian semuanya akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita dihidupkan oleh Allah, disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, supaya mereka sebenarnya beribadah kepadaku. Jadi hidup adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah. Hakikat hidup kita nunggu giliran mati. Ntar juga kebagian, tenang aja, sabar aja. Abjad kan? Iya. Kematian itu enggak menurut abjad, ABC enggak. Ya. Kata Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami, kata Allah, telah menentukan kematian di antara kalian. Ditentukan harinya, jamnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tempatnya, penyebabnya, sakit atau tabrakan, udah ada ketentuan semuanya, cuma kita nggak tahu aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama, amalan yang disunahkan untuk kita kerjakan selama kita hidup di bulan Rajab. Yang pertama, sholat sunnah Rajab. Sholat sunnah Rajab sebanyak 4 kali. Pertama, malam tanggal 1 Rajab. Yang kedua, malam Jumat pertama di bulan Rajab. Yang ketiga, malam tanggal 15 Rajab. Yang keempat, malam terakhir di bulan. Yang tata caranya, kaifiatnya, surat-suratnya, zikirnya udah saya terangkan tadi semuanya. Tinggal Bapak mengamalkan aja. Sebab samratul ilmi al-amalu. Buahnya ilmu itu beramal. Kalau kita banyak ilmu tapi beramal, itu ibarat pohon tidak ada buahnya, nggak bermanfaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa selama kita hidup di bulan Rajab, oleh karena bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan johir kita, raga kita, anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka selama bulan Rajab kita dianjurkan untuk membaca tasbih dan istighfar Rajab sebanyak 3.000 kali. Set ya, 3.000. Tiap malam. 3.000 paling 1 jam. Ya, 1 jam. Kita nonton sepak bola jam 1 malam 2 jam kuat. Nonton dangdut sambil nyawer, empok sama artis jujurnya, empok pakai salib mah kuat kita. Masa dibawa ibadah badan kita lemah? Itu namanya badan suwe, badan pinarakalun. Dibawa maksiat gagah, dibawa ibadah sakit, badan suwe. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang 3.000 tasbih, yang 3.000 istighfar ini dibagi 3 fase. Fase pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 1 Rajab. Fase kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Rajab. Fase ketiga dari tanggal 21 sampai akhir bulan Rajab. Fase pertama
Fase kedua, ketiga, semuanya dibaca sebanyak 100 kali. Tiap hari. Berarti kalau 100 hari tiap hari, kali 30 hari berapa? 3.000. Kita baca tasbih 3.000, istighfar 3.000. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Allah berfirman, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukrotan di waktu pagi, wa asila dan di waktu petang. Nah, ini dasarnya. Tasbih dan istighfar yang kita baca setiap hari 100 kali pada fase pertama dari mulai tanggal 1 Rajab hingga tanggal 10 Rajab, tasbih dan istighfarnya begini. Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Camkan mananya. Maha suci Allah. Ketika hati kita mengatakan Maha suci Allah, kita merasa banyak dosa. Merasa johir batin kita kotor. Hanya Allah yang Maha suci. Saat itu kita merasakan di hadapan Allah kita sangat hina, lemah, gak ada apa-apa. Maka mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dicamkan mananya. Kita mohon ampun di hadapan Allah. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu. Dulu kita pernah mojok di pos ronda, berdua sama cewek sama janda. Kita apain tuh janda tuh? Nggak tahu. Kurang kali. Ingat semua tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana kalau dosa pulang? Suruh mati. Ingat terus dosa semuanya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam manusia pasti pernah berbuat dosa, berbuat salah. Jangan sombong kita. Jangan merasa suci. Tidak ada yang maha suci kecuali Allah. Baca 100 kali tuh. Dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab. Yuk kita baca bareng-bareng supaya apa? Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Sampai dapat 100 kali. Nah, itu fase pertama. Fase kedua, dari mulai tanggal 11 Rajab hingga tanggal 20 Rajab, kita baca Subhanallahil ahadis samad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Subhanallahil ahadis samad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Subhanallahil ahadis samad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Yuk supaya apa? Kita baca bareng-bareng 3 kali. Subhanallahil ahadis samad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Subhanallahil ahadis samad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Subhanallahil ahadis samad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Nanti saya tes deh pas waktu saya tes nanti. Harus hafal ya. Siap? Insya Allah. Insya Allah apa nih? Insya Allah siap apa insya Allah? Siap. Wah luar biasa. Ajib. Asal tuh. Oh baik, saya tes bener nih. Ada videonya. Untuk membuktikan siapnya, siap bener apa siap bohongan kita buktikan nanti. Tapi nanti setelah fase ketiga. Itu fase kedua yang tadi ya.
Sekarang tasbih dan istighfar Rajab fase ketiga. Kita baca tiap hari 100 kali dari mulai tanggal 21 Rajab hingga hari terakhir di bulan Rajab. Yang dibaca Subhanallahir Rauf, Astaghfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallahir Rauf, Astaghfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallahir Rauf, Astaghfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Dibaca tiap hari 100 kali. Nah, kalau kita laksanakan dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 30 Rajab, tasbih dan istighfar tersebut kita baca tiap hari 100, berarti kita baca tiap hari 100 kali, berarti selama 1 bulan di bulan Rajab kita telah bertasbih kepada Allah 3000 kali, kita telah beristighfar kepada Allah 3000 kali. Itu masih kurang sebenarnya karena kita banyak dosa. Para jamaah, Rasulullah bersabda, "Wallahi la anni astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah." Demi Allah, aku kekasihnya Allah, aku kecintaan Allah, aku kecintaan Allah, setiap hari nggak pernah luput, selalu mohon ampun kepada Allah 100 kali. Itu Rasulullah yang notabene beliau dijaga oleh Allah dari sekecil apapun perbuatan dosa, tetap beristighfar. Itu pelajaran buat kita. Kita dosa banyak, tapi kita jangan beristighfar. Rasulullah yang dijamin masuk surga lebih dulu dari nabi yang lainnya. Rasulullah yang dijamin dijaga oleh Allah, dimaksud oleh Allah dari perbuatan dosa, tapi tetap beristighfar. Apalagi kita banyak dosa sebagai umatnya. Ayo kita mau menjadikan panutan siapa kalau bukan Rasulullah? Karena beliau akhlaknya sangat terpuji, keluhuran kemuliaan. Akhlak beliau langsung mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah langsung memuji kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang luhur dan agung. Lah kita paling akhlak kita dipuji sama istri kita doang, itu pun kalau kita nggak pelit. Kalau pelit kita ngomongin, deh, kucap lagi. Dasar suami pelit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ulangi 3 fase berturut-turut. Ya, kita ulangi tasbih dan istighfarnya 3 fase berturut-turut. Ya. Kita baca masing-masing fase kita baca 3 kali deh. Baik dong? Ala kalam haja anifan ayuhal hadir. Baik tuh ya? What are you undertaking to my speak right now? Reading together. Ya, kita mulai ya. Fase pertama langsung nyambung fase kedua, langsung nyambung fase ketiga. Masing-masing tiap fase kita baca 3 kali. Fase pertama, Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Subhanallahil hayyil qayyum, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Fase kedua, Subhanallahil halis somad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Subhanallahil halis somad, astaghfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Fase ketiga, Subhanallahir rauf, astaghfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallahir rauf, astaghfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallahir rauf, astaghfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi yang pertama, amalan di bulan Rajab kita sholat sunnah Rajab. Yang kedua, bertasbih dan beristighfar sebanyak 3000 kali, dibuat menjadi 3 fase. Masing-masing fase tiap hari dibaca 100 kali. Yang ketiga, selama kita hidup di bulan Rajab, minimal setiap selesai sholat 5 waktu jangan lupakan baca doa.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ini doa dibaca oleh Rasulullah. Masa kita umat yang enggak baca? Rasul aja baca. Yuk kita nadamkan. Allahumma barik lana sudah kita baca setiap selesai sholat waktu satu kali minimal, disambung dengan doa ini nih. Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanah fa innaka ta'lamu khayinatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita artikan doa yang tadi. Jadi ini doa ada dua. Yang pertama Allahumma barik lana fi Rajaba sampai akhir. Yang kedua Allahumma tahhir lisani minal kidbi sampai akhir. Nah ini dua-duanya dibaca. Selama kita hidup di bulan Rajab kita baca minimal setiap selesai sholat 5 waktu kita baca satu kali. Ya, kita artikan Allahumma ya Allah, barik semoga Engkau memberikan keberkahan lana kepada kami fi Rajaba di bulan Rajab, wa Sya'bana dan di bulan Sya'ban, wa balighna dan sampaikanlah ya Allah umur kami Ramadana pada bulan Ramadan, wa hasil dan hasilkanlah ya Allah maqasidana maksud kami, tujuan kami, hajat kami, kebutuhan kami. Jadi kita minta keberkahan, minta panjang minta dihasilkan segala maksud. Kemudian doa yang kedua kita artikan pula, Allahumma ya Allah tahhir, bersihkanlah, sucikanlah ya lisanku, ucapanku minal kidbi dari berkata dusta. Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Ya Allah bersihkanlah lisanku dari perkataan dusta. Kenalah imana liman kadaba. Tidak disebut orang beriman kalau masih suka berbicara bohong. Wa qalbi minan nifaqi, dan bersihkanlah hatiku dari penyakit nifaq. Penyakit nifaq ini lebih ganas daripada virus corona. Sebab penyakit nifaq ini bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka, yaitu penyakit munafik. Kemudian wa amali minar riya, dan bersihkanlah ya Allah amal perbuatanku, amal solehku, amal ibadahku, amal kebaikan yang aku kerjakan, bersihkanlah dari sifat riya. Bagusnya itu Pak? Bagus. Lisan minta dibersihkan dari perkataan dusta, hati minta dibersihkan dari penyakit nifaq, amal minta dibersihkan dari sifat riya. Bagus ini. Apa enggak? Bagus itu. Apa enggak? Bagus itu. Jadi malu aku. Wa basari minal khiyanah, dan bersihkanlah pandangan mataku dari khianat. Fa innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah ta'lamu maha mengetahui khainatal a'yun.
khainatal ayun, rahasia-rahasia pandangan, rahasia mata. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang rahasia dalam dada. Bersihkan semuanya, kotoran-kotoran. Nah itu. Nah ini doa dibaca selama kita hidup di bulan Rajab. Khususnya, umumnya di bulan-bulan yang lainnya. Minimal kita baca 1 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Tapi doa yang pertama kalau mau dibaca di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, Rajabnya dihilangkan. Karena bulannya udah bulan Sya'ban. Jadi langsung dipangkas. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balikna Ramadan wa hasil maqam dana. Kalau doa ini kita baca di bulan Sya'ban. Tapi kalau umpama doa ini kita baca di bulan Ramadan, dipangkas lagi. Karena sudah ada di bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban dihilangkan. Langsung Allahumma barik lana fi Ramadan wa hasil maqam dana. Jadi berdoa harus sesuai dengan keadaan tuh. Di bulan surah lagi ada. Baik. Kemudian hendaknya kita membaca doa setiap malam tanggal 27 Rajab, di mana malam 27 Rajab adalah malam terjadinya peristiwa yang sangat hebat, luar biasa, menakjubkan, peristiwa yang menggemparkan dunia, peristiwa yang menjadi ujian bagi seluruh umat manusia. Akankah mereka beriman atau ingkar? Peristiwa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Basir. Kayaknya manggil Pak Halim melulu. Pak Basir yang dipanggil. Innahu huwas samiul alim. Ini yang mana yang benar ini? Yang benar Basir bukan Alim. Emang saya orangnya begini suka ngegocek. Sama Basir. Nah, banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi. Contoh, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah ketika dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Lautan Merah. Selamat mereka. Tapi ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar sampai di tengah Lautan Merah, oleh Allah ditenggelamkan. Itu peristiwa besar. Tapi ayatnya tidak dimulai dengan kalimat tasbih subhana. Cuma satu peristiwa-peristiwa besar yang oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran, ayatnya dimulai dengan tasbih cuma satu, peristiwa Isra Mi'raj. Ini maknanya apa? Maknanya Allah yang Maha Suci, subhanalladzi, Maha Suci zat Allah yang Maha Suci telah mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan, untuk kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Makanya kalau orang tidak percaya terhadap terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasul, maka dia murtad. Satu, dia nggak percaya kepada Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Berarti dia ingkar, udah murtad. Murtad murid ustaz. Iya, murtad murid ustaz. Yang kedua, dia berarti nggak percaya terhadap perintah sholat. Karena perintah sholat itu adanya pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa ketika Allah akan menceritakan peristiwa Mi'raj, ayatnya dimulai dengan tasbih subhanalladzi, Maha Suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad jiwa raganya pada malam hari, malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijri, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah, dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah kalau kita sudah sampai umur kita di malam tanggal 27 Rajab, ada lagi doanya yang kita baca. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka bi musahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'i wal isrina antarhama qalbil hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin.
Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin ina asraita bihi lailatas sabi'i wal 'ishrin an tarhama qalbil hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Nah, ini doa dibaca pada malam tanggal 27 Roy. Pernah baca enggak? Pasti belum pernah. Udah ketawa dari mukanya. Udah ketawa udah. Jangan bohong. Nanti bohong saya tes ke depannya. Kemalaman nggak diri itu Isra Mi'raj Pak Ustaz. Kemalaman. Mohon saya banyak alasan. Baik. Keterangannya barang siapa pada malam tanggal 2